Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Randy Saputra, NIM 2104011013, mahasiswa Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang IDS atau Introduction Detection System. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang diri saya sendiri. Saya Muhammad Randy Saputra, NIM 2104011013. Hobi saya yaitu berwirausaha. Saya sangat tertarik dengan kewirausahaan, pokoknya segala kegiatan yang berbaur tentang kewirausahaan saya senang. Kemudian pelajaran kesukaan saya senang tentang belajar tentang data, olah data, dan lain-lain. Kemudian makanan kesukaan saya lebih suka makanan-makanan seperti nasi uduk, nasi kuning, dan lain-lain. Nah, sebelumnya saya telah membuat sebuah program simple, yaitu penerapan IDS, penerapan IDS dalam sebuah fungsi ini menggunakan bahasa Python ya. Nah, di sini saya menggunakan beberapa library ya. Yang pertama ada Scapy, kemudian ada npcap juga. Nah, itu kalau npcap sebuah driver ya. Nah, sebelumnya kita akan membahas dua hal itu. Nah, Scapy adalah sebuah library Python yang kuat dan fleksibel untuk memanipulasi paket jaringan. Beberapa fungsinya yaitu pembuatan dan manipulasi paket. Scapy dapat membuat, mengirim, menerima, dan memanipulasi paket-paket jaringan ke dalam sebuah jaringan. Atau juga bisa mengedit berbagai jenis paket termasuk TCP, UDP, ICMP, DNS, dan banyak lagi. Kemudian fungsinya juga bisa menganalisis paket. Scapy dapat digunakan untuk menganalisa paket jaringan yang telah ditangkap atau diproses dalam sebuah protokol jaringan. Kemudian bisa juga mentesting jaringan. Scapy sering digunakan untuk melakukan testing atau pengecekan keamanan jaringan dengan mengirimkan berbagai jenis paket. Nah, kemudian interaksi dengan jaringan. Dengan Scapy, kita dapat berinteraksi langsung dengan lalu lintas jaringan di berbagai tingkat, termasuk mengontrol lalu lintas di dua layar atau di layar 2. Nah, kemudian ada juga npcap. Npcap ini adalah implementasi dari WinCap yang kompatibel dengan Windows. Nah, npcap ini adalah sebuah pustaka atau driver jaringan untuk Windows yang memberikan kemampuan untuk menangkap dan menyaring paket jaringan. Nah, jadi setelah kita membuat atau memanipulasi dari menggunakan Scapy, maka ada npcap yang seolah-olah ia akan menangkap dan menyaring paket-paket jaringan yang telah kita kirimkan menggunakan Scapy tadi. Nah, bisa juga untuk menyaring paket. Kita dapat menggunakan npcap untuk menyaring paket jaringan berdasarkan kriteria tertentu seperti alamat IP, sumber atau tujuan, port, dan lain-lain gitu ya. Nah, menyaring paket ini sangat membantu untuk fokus kita kepada paket-paket yang relevan atau yang sering mengancam kita. Nah, kemudian npcap ini mempunyai kemampuan untuk loopback ya. Loopback itu seperti komunikasi antar proses di komputer yang sama gitu. Kemudian keempat, integrasi dengan aplikasi. npcap digunakan sebagai backend untuk banyak aplikasi yang memerlukan kemampuan untuk menangkap dan menganalisis paket jaringan di lingkungan Windows. Nah, secara singkat, Scapy adalah pustaka Python yang memungkinkan kita untuk membuat, mengirim, dan menganalisis paket jaringan secara fleksibel. Sementara npcap adalah pustaka dan driver yang jaringan yang mempunyai kemampuan untuk menangkap dan menyaring paket jaringan di lingkungan Windows. Keduanya bekerja sama untuk memungkinkan aplikasi Scapy ini berfungsi dengan baik dalam menangkap dan memproses paket jaringan dalam operasi sistem Windows. Nah, itulah dua hal yang saya implementasikan di dalam ini gitu ya. Nah, lanjut. Di sini ada from Scapy I'll import. Nah, di sini saya mengimport keseluruhan dari Scapy ya. Kemudian di sini ada import datetime. Nah, nanti di outputnya akan tampil keterangan waktu ya, waktu dari hasil nanti ini ya. Nah,
Di fungsi pertama saya buat yaitu untuk mendeteksi paket ICMP. Di sini saya buat sebuah function yang mana bisa mendeteksi paket jika ada paket ICMP gitu ya. Kemudian ada fungsi callback untuk mendeteksi paket TCP SCN atau indikasi scanning port. Nah, di sini terdapat fungsinya sendiri untuk mendeteksi paket TCP yang untuk indikasi scanning port. Kemudian ada fungsi callback untuk mendeteksi paket UDP. Nah, jika ada UDP yang dikirim maka akan terdeteksi menggunakan function ini. Kemudian fungsi ini ya, saya buat fungsi ini untuk mencatat seluruh laporan dari hasil nanti akan di sini ya, akan tampil di file IDS. Ini kita hapus saja biar sama-sama ada nanti. Nah, nanti file ini function ini akan membuat sebuah file txt. Nah, ini adalah fungsi utama untuk menjalankan IDS-nya. Nah, di sini nanti fungsi ini ketika dijalankan maka akan menampilkan starting IDS. Jika starting IDS ini akan muncul, maka berarti program ini sudah berhasil di launchingkan. Kemudian fungsi untuk memproses setiap paket terima. Nah, ini tadi ketika ada paket yang diterima yang dibuat oleh Skepi, maka fungsi ini yang akan memproses paket-paket yang diterima. Nah, ini adalah function utamanya. Nah, di sini kita coba run ya. Kalau kalian sudah memiliki ekstensi untuk Python debugging ini, ada ya, tinggal klik yang segitiga di sini. Tapi kalau kalian belum, saran aku ya diinstal ini. Nah, ini berfungsi untuk ya biar nggak ribet lah untuk proses debuggingnya. Daripada kita harus terminal ini kan, lebih baik tinggal sekali klik maka akan tampil soalnya. Oke, kita coba testing ya. Oke. Oke, berjalan. Nah, di sini udah berhasil berjalan. Nah, di sini starting IDS. Nah, berarti fungsi dari yang ini tadi, dari fungsi utama sudah berhasil dijalankan. Nah, inilah adanya kegiatan atau lalu lintas di jaringan kita. Nah, ini merupakan buatan dari si Skepi. Nah, tanggal 2024, tanggal 11 bulan 7 2024 jam 9:03 ya, sesuai dengan ini ya. Oke. Nah, tadi ada pergerakan atau ada lalu lintas jaringan yang berhasil direkam, yaitu IP 192.168.1.29 mengirim UDP paket kepada 224.000.251 pada port 5353. Nah, Skepi tadi sesuai dengan aturannya, ia berusaha atau manipulasi ya, atau mengirim sebuah paket. Nah, paket yang dikirim yaitu UDP. Nah, si jaringan si NPCap tadi berusaha menangkap jaringan atau berusaha menangkap lalu lintas dari kegiatan yang terjadi. Nah, si Skepi mengirim UDP paket, si NPCap menerima atau menyaring, maka akan tercatatlah di sini. Nah, ini dia catatannya lengkap ya di catatannya. Nah, IDS ini tidak bisa memberikan keputusan atau tidak bisa mengeksekusi. Dia hanya bisa memantau, dia hanya bisa mencatat lalu lintas. Nah, untuk tindakan ini kita perlu mengevakuasinya dengan cara mengecek IP-nya atau mengecek UDP paketnya yang dikirim tadi. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat IDS log txt-nya ya. Nah, inilah hasil rekaman-rekaman dari running IDS-nya. Nah, secara langsung inilah dia kegiatan yang terjadi selama dari jam 9:03 ya sampai 9:03 detiknya 41. Nah, dalam beberapa detik, dalam 3 detik ada
kurang lebih 67 kegiatan ya lalu lintas yang berhasil dieksekusi dan berhasil direkam oleh program IDS ini ya. Nah, jika kalian merasa terancam dengan kegiatan ini, maka kalian boleh eksekusi ya dengan cara yang mengidentifikasi dari mana asalnya, sumbernya dari mana, kalian bisa eksekusi. Nah, si IDS ini berfungsi untuk mencatat atau mendeteksi atau memberi peringatan kepada kita bahwasannya adanya jaringan-jaringan yang sedang terjadi atau berlangsung di dalam PC kita, sehingga kita dapat mengambil keputusan. Kalau memang ini berbahaya menurut kita, maka kita bisa lakukan eksekusi. Tapi kalau menurut kita ini hanya spam biasa, maka tidak perlu dilakukan apa-apa. Setidaknya kita sudah tahu bahwasanya ada aktivitas yang terjadi di dalam PC kita, kegiatan kita gitu. Oke, saya rasa cukup. Jika ada kesalahan bisa dikoreksi, kemudian sama-sama belajar. Oke. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.